Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah jawaban salam ibu-ibunya masih pada penuh keraguan. Padahal ustadz yang ceramah mukanya kayak pasa ungu. Kok jawaban salamnya kayak nenek-nenek bisulan mau pecah. Sekali lagi Bu, yang jawab salam saya, ibu-ibu saya doain jadi orang-orang yang tawadu. Tawadu singkatannya tahu warna duit. Makanya lakinya naruh duit di mana aja dia tahu. Udah kayak tuyul. Apa ada laki dia tahu bininya tukang gresekin duitnya. Itu duit diumpetin, dikuntel di sarung kaki, ditaruh di sepatu, patunya ditaruh di sosokan. Emang bininya sinyalnya cakep. Begitu lagi nyapu diselongkarin tuh sepatu. Deteriak, "Bang, ini duit apaan 700.000 di sepatu?" Lakinya nyaut, "Ini namanya duit sial, Neng." "Lah kok duit sial, Bang?" "Lah gua udah umpetin lu masih tahu juga." Bapak-bapak yang jawab salam saya doain jadi manusia-manusia yang istiqomah. Istiqomah singkatannya istrinya 3 dikontrakin rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin ursila Sayyidina wa maulana Muhammad Nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi alladhina yabtaghuna minallahi fadla. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. Yang kita muliakan segenap para asatid, para tokoh masyarakat, pengurus wilayah setempat beserta jajarannya, ketua masjid, ketua musholah, ketua majlis taklim beserta jamaahnya, jamaah musholah al-ma'mur, aba wal ummahat, ikhwan wal akhwat, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keredoan, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Muhammad Salim HB SPDI,
Bapak Ustadz Asisuddin Yakub SAG, Bapak Ustadz Muhammad Toha HB, Bapak Ustadz Dadang Hawari MPDI, Ketua Ikra Musallah Al-Ma'mur Bapak Ustadz Ahmad Zaini SPDI, Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Kelurahan Bahagia yang baru saja memberikan sambutan dan inovasi, mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga makin banyak lagi manfaat dan kontribusi besar yang beliau-beliau berikan buat Islam dan muslimin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya muliakan selaku Menteri Perhubungan Bapak Ustadz Haji Hamidi Mahmud MPD, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, barokah hidupnya, manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, acara haul masal Musallah Al-Ma'mur yang ke-18 sungguh sangat syiar sekali, dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, anak-anak muda, bocah-bocah alus yang berisik buat kayak tikus laci, ibu-ibu ABG, katanya sih banyakan jandanya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semangatnya kita mensiarkan agama, mudah-mudahan semangatnya kita untuk meramaikan rumah ibadah Musallah Al-Ma'mur ini dengan berbagai macam kegiatan, langkah kaki kita ringan, niat dalam hati kita dimudahin oleh Allah. Semuanya kita hadir di tempat ini menjadi tanda bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal. Orang yang paling gampang diajak ngerjain ibadah adalah orang yang dapat hidayah, betul. Orang yang paling gampang diajak ngerjain amal soleh orang yang dapat hidayah, betul. Orang kalau kagak dapat hidayah diajak ibadah berat banget. Padahal rumahnya dekat, itu masjid, musola, majlis taklim depan biji matanya. Ama sholat jamaah kagak mau, ama pengajian ogah. Ini jadi tanda bahwa peran mutlak seseorang semangat bergairah ngerjain ibadah semata-mata ditentukan adanya hidayah dari Allah Subhanahu. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri radhiyallahu anhu, wa idha halatil hidayatu qalban nashitat lil ibadatil a'dha'u wa idha sakharal ilahu unasan li sa'idin fa'in nahum su'adha'u wa idha halatil hidayatu qalban. Apabila hati seseorang telah terpatri dari Allah Ta'ala akan hidayah, nasyitat lil ibadatil a'dha'u, maka seluruh anggota badannya akan bergairah mengerjakan ibadah. Orang kalau dapat hidayah, yang namanya ngaji, majlis taklim, datang kagak pakai diundang, betul? Orang kalau dapat hidayah yang namanya sholat jamaah di masjid kagak pakai disamper. Biar kata rumahnya jauh. Tapi yang namanya dapat hidayah itu jarak yang jauh kagak jadi masalah.
Rumahnya jauh, jalannya becek, batu kali, belungkaan. Itu kuda lewat situ pakai 7 kali muntah. Belum lagi ngelewatin kuburan orang mati beranak, kuntilanaknya masih ngayap, belum dipantek. Tapi lagi-lagi Bu, Pak, kalau dapat hidayah enggak jadi halangan. Makanya orang kalau dia dapat hidayah paling gampang buat ibadah. Baru denger solawatan doang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Baru dengar sholawat doang kumpul ngeriak, udah kayak bebek mau dimpanin. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kalau kagak dapat hidayah, disamper kagak mau, diundang kagak datang. Begitu dia dengar solawatan yang tadi, dia jawabin dari rumah nih. Orang yang kagak dapat hidayah, ibu-ibu kagak dapat hidayah, dia nyaut dari rumahnya, saya minta maaf enggak ngaji karena lagi nyuci pakaian suami. Tadi malam nangkring 3 kali. Tadi malam nangkring 3 kali. Ntar malam pengen nangkring lagi. Buju busut. Bisa kakinya pada jangkangan. Coba itu. Ibu-ibu yang kagak dapat hidayah diajak ke pengajian berat. Ngapa? Kagak dapat hidayah. Bapak-bapak sama anak muda juga sama. Bahkan kalau kita lihat Pak, kagak di mana-mana, kagak di kampung saya, di sini yang namanya pengajian yang paling banyak itu ibu-ibu. Betul? Ibu-ibu ini makhluk yang luar biasa Pak. Ya enggak? Apa-apa kompak. Makanya bapak-bapak kalau punya bini rajin ngaji, ibu-ibu emang aktif kegiatan masyarakat, beliin pakaian yang banyak. Jangan punya bini rajin ngaji, pakaiannya itu juga. Kalau ibu-ibu kan ngaji banyak buat Pak. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada. Apa pagi ada, siang ada, apa kadang-kadang malam pakai lembur. Coba itu. Ya enggak? Beliin pakaian bini yang macam-macam. Ada warna hijau tai kuda, ada warna kuning kunyit busuk, ada warna abu-abu kunyuk. Ya enggak? Ini jangan apa bininya rajin ngaji, pakaiannya itu juga. Senin merah, Selasa merah, Rabu merah, Kamis merah, temunya Senin, besok merah. Kata tetangganya Pertamina siapa itu kebakaran. Mana merahnya ngejreng buat lagi udah kayak saus bakso. Lu coba itu. Nih. Ini memang kegiatan di masyarakat yang paling aktif ibu-ibu. Kondangan yang paling getap ibu-ibu. Yasinan keliling yang paling rajin ibu-ibu. Acara PKK ibu-ibu. Jalan-jalan ke mall ibu-ibu. Yang nyolong duit laki ibu-ibu juga. Ini kalau dia dapat hidayah luar biasa Pak. Nah makanya bapak-bapak jangan kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu seragamnya banyak, wajar emang dia tukang ngaji. Makanya kalau kita buka lemari itu subhanallah Bu, bapak-bapak emang orangnya simple, kagak mau repot. Kondangan bajunya itu, Idul Fitri itu, Jumatan itu, tahlilan itu, rapat RT itu. Makanya bapak-bapak pakaiannya dikit. Bapak-bapak pakaiannya cuma 1 ambal, ibu-ibu 8 ambal. Coba itu. Bapak-bapak jangan kalah.
Kalau ibu-ibu punya pengajian mingguan ada, pengajian harian ada, ya enggak? Yang paling susah ini bapak-bapak, anak-anak muda. Kalau disuruh ngaji, udah kayak kita narik kebo dari buntut. Lah kebo kita tarik buntutnya lenggebes. Lah jauh itu. Bapak-bapak ini anak muda susah banget. Kadang-kadang kagak di mana-mana, Pak. Namanya anak muda nongol di masjid asal ada PHBI. Muharraman nongol, Maulidan nongol, Isra Miraj nongol, ngaji mingguan kagak. Nah ini makanya alhamdulillah di Masjid Al-Makmur ini ada IKRA, Ikatan Remaja At-Taqwa Al-Makmur, supaya ada regenerasi. Sebab Islam buat 10, 20, 30 tahun yang akan datang, ini mereka-mereka ini yang bakal memakmurkan musola ini. Kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, dia pada punya image. Tuh yang namanya ke musola gawean aki-aki. Tuh yang namanya ngaji gawean aki-aki. Tuh yang namanya sholat jenazah gawean aki-aki. Langka banget ada anak muda masjid musola pengajian jamaahnya anak muda. Langka banget udah. Sebab anak muda zaman sekarang nyangka itu kegiatan aki-aki. Kita lihat kalau sholat jenazah langka buat anak muda. Aki-aki di dalam pada sembahyang, tuh anak muda di luar pada ngumpul, pada gunteng. Udah kayak bocah STM nungguin Metro Mini. Udah coba itu. Kalau anak muda ngaji, pahala nyembayangin jenazah yang luar biasa banyaknya, dia kagak mau ketinggalan padilah yang besar. Oleh karenanya ini anak muda sedini mungkin kita didik, perkenalkan mereka sama ilmu. Kalau ilmunya udah ada, dia bakal yakin ngerjain ibadah. Kalau udah yakin ini yang melahirkan istiqomah. Istiqomah yang bakal mewariskan kita mati dalam keadaan husnul. Makanya bapak-bapak ini sama anak muda yang paling susah diajak ngaji. Dia dengar sholawatan, dia jawabin dari rumah, bukan datang. Tadinya saya mau berangkat, tiba-tiba penyakit kumat. Penyakitnya asam urat, ama bisul yang di pantat. Coba itu. Orang kalau udah kagak doyan ngaji, alasannya ada aja. Ya enggak? Ini pengaruh hidayah menentukan secara mutlak kita doyan apa kagak yang namanya ibadah. Ini peranan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah sekalian, terkait tentang haul saya nggak banyak yang saya pengen sampaikan. Yang pertama, emang ibu-ibu nyampe dari tadi sama bapak-bapak. Saya ceramah emang dari pagi. Saya udah capek buat lemes buat ini, udah kayak Bruce Lee, ilmu kungfunya udah lumpuh. Makanya begitu nyampe saya senderan, udah kayak lemari, kakinya pada patah. Apa ceramah pun saya minta duduk sama Bapak Ustadz Haji Hamidi, minta dikasih bangku. Dan lagian ibu-ibu emang nyampe dari tadi, udah campur ngantuk sama lapar, kakinya buah sila aja udah kayak nila bandot dijual di pasar 2 bulan belum laku-laku. Ya enggak? Ini kedatangan kita di tempat ini, kumpulnya kita punya harapan besar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita, hadayal amwat yang kita baca, zikir, tahlil, tahmid, ayat Quran, solawat dan kisah maulid Nabi yang kita baca, mudah-mudahan semuanya itu menjadi sababan lahiqan turunnya rahmat dan ampunan Allah secara kolosal buat kita semua yang hadir pada tempat ini, wabil khusus buat almarhum dan almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita,
saudara-saudara kita, keluarga kita, muslimin muslimat yang kita haulin pada malam ini, mereka semua dalam ampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah ampunin dosa-dosa mereka, Allah kirimkan kepada mereka pahala yang banyak, Allah lipat gandakan kebajikan mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Alam sorga dia belum masukin, alam sorga dia belum pada ranapin, tetapi ventilasi sorga, lobang-lobang angin sorga udah ngablak di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita udah nggak ragu lagi bahwa dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah yang namanya kiriman hadiah pahala yang dilakukan oleh orang yang hidup sampai secara mutlak buat orang yang meninggal. Dalilnya mana? Dalilnya ayat Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata ulama, ini adalah ayat yang paling jelas. Kata orang Babelan ujung harapan, ini ayat yang paling diantak bahwa adanya manfaat yang Allah berikan buat orang yang meninggal, manfaat itu dari hasil kerjaan orang-orang yang masih hidup. Jadi kita baca ayat Quran, zikir, tahlil, tahmid, sholawat, pahalanya kita hadiahin buat orang tua kita, itu mutlak diterima oleh Allah Subhanahu. Siapa yang ngomong? Al-Quran sendiri yang menyatakan itu. Pokoknya ada kiai, ada ustadz bilang katanya pahala yang dilakukan oleh orang yang hidup, pahalanya dikirimin kagak nyampe. Anggap aja itu, ya enggak? Kiai tanggung, ustadz kagak jadi. Orang Quran udah ngomong. Belum lagi hadis banyak banget, Bu. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya meriwayatkan, dia datang sama Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat. Wahai Rasulullah, orang tua saya udah meninggal. Apaan yang saya bisa berikan manfaat buat orang tua saya yang meninggal? Apa kata Nabi? Sebaik-baik sodakoh, sebaik-baik sodakoh adalah yang orang lagi banyak butuhin. Zaman itu Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah lagi musim kering, orang kesusahan nyari air, sehingga kata Sa'ad bin Ubadah, ibu saya punya tanah, saya pengen bikinin sumur ya Rasulullah, airnya saya sodakoin buat seadadanya orang yang memerlukan. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad bin Ubadah, ambil papan, tulis namanya ente, hadihi an ummi Sa'din. Pahala air sumur ini pahalanya buat emaknya Sa'ad. Langsung Sa'ad ngambil triplek sama kasok, dia ngambil martel sama paku 5, dia gedik pleger. Hadihi an ummi Sa'din. Pahala sumur ini pahalanya buat emaknya Sa'ad. Selama air itu masih digunakan, selama orang masih make air itu, pahalanya ngocor, agak ngaso-ngaso. Yang dikata sodako jariyah. Ini kadang-kadang kita nih orang zaman sekarang, Pak, babanya ngwakapin jalanan, babanya ngwakapin solokan buat jalanan air. Jatuh di anak sama di cucu, itu solokan dijadiin penghiasi kontrakan, ya enggak? Menghiasar tembuhuk netes, jadi putus amal orang dulu, dia sodako jalanan dipakai, maka ini bisa mutusin sodako jariyah. Ini hadis njelasin ada amaliyah yang dilakukan oleh orang hidup
tapi orang yang telah meninggal dia bisa dapat manfaat. Ini dari hadis Rasulullah. Yang pertama tadi Quran, yang kedua hadis. Belum lagi bisyarah. Yang kata-kata bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh para ulama dan wali-wali Allah. Ini ada orang ngerjain ziarah. Begitu dia ziarah ke satu kuburan, ya. Begitu dia ziarah ke satu kuburan, dia kepulesan. Maklum, malamnya habis begadang kagak tidur. Dia ziarah kepulesan. Makanya nih yang saya lihat banyak nih anak-anak muda masih yang pada banyak statusnya pengangguran. Jangan begadang mulu. Bukan apa-apa, saya khawatir besok kalau nganggur kesiangan. Iya. Jangan begadang mulu. Ini ada orang begadang besoknya ziarah kubur. Begitu dia ziarah kubur kepulesan. Allah kasih ngimpi. Ka'annal qiyamata qad qamat. Seakan-akan kiamat udah terjadi. Itu penghuni kuburan pada keluar. Ini orang bertanya, apakah ini udah hari kiamat? Kata orang yang pada keluar tuh komplek kuburan pada ngomong, belum, kiamat masih lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, musola Al-Ma'mur masih pada rajin ngaji. Kiamat masih lama, insya. Lah terus ini orang pada ngapain bangun dari kuburannya? Apa kata para penghuni kubur? Pada hari ini lagi ada kerja bakti. Lah ini orang nanya lagi, kerja bakti apaan? Pada hari ini Allah lagi bagi-bagiin pahala karena tadi pagi ada ulama besar yang namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani gurunya Imam Al-Bukhari. Kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, itu ada satu periwayat ulama namanya Sabit Al-Bunani. Ulama yang dapat kesempatan ngerjain sholat di alam di lubang lahan. Ini ulama besar, bukan panjak topeng apa mandor gabah. Jadi omongannya recommended, bukan omongan sembarangan. Ini ulama namanya Sabit Al-Bunani. Ini pahala yang lagi digome-gome, dibagi-bagiin. Ini pahala tadi pagi di kuburan. Itu lewat orang alim namanya Sabit Al-Bunani. Marra alaina rajulun salihun yuqalu lahu Sabit Al-Bunani. Fawaqafa indana wa qara'a suratal ikhlati 30 marrat wa wahabaha ilaina. Ini orang alim begitu lewat kuburan dia ngucapin salam, dia berhenti, dia baca qul huwallahu ahad sampai 30 kali, lalu dia hadiahin pahalanya buat seada-adanya orang muslim muslimat yang dimakomin di makam kuburan itu. Akhirnya Allah berikan pahala. Apa kata ahli kubur? Wahai lelaki, wahai orang yang bertanya, mundu isrina syana famastaufaina ba'd. Sejak 20 tahun lalu itu Sabit Al-Bunani lewat sini, apa gini hari pahalanya belum habis kami bagi-bagi. Jadi kejadiannya 20 tahun lalu itu Sabit Al-Bunani baca kulhu 30 kali. 20 tahun tuh pahala kulhu 30 kagak habis-habis dibagi sakuburan. Lah 20 tahun emang entaran. Itu kalau kita bangun kontrakan 20 tahun kira-kira jadi berapa kamar itu? Lah coba itu. Nih. Makanya kita udah enggak ragu, kita kumpul di sini. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, engkong kita, mamang kita, encing kita, semuanya pada girang karena mereka dapat kiriman pahala yang disampaikan oleh Allah dari kita semua. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kita yang masih hidup, marilah kita melakukan kebaikan,
melakukan banyak amal soleh, yang amal soleh ini juga menjadi bekal buat kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini yang diprakarsai oleh anak muda, mudah-mudahan makin banyak, makin kolosal lagi kegiatan-kegiatan yang ada di musola ini, baik kaitannya sholat jamaah, wabil khusus taklim mingguan. Bapak-bapak sama ibu-ibu, jangan acara begini doang, tapi yang mingguan ulama-ulama kita ini kita hadiri majlis-majlisnya. Sebagai penutup ceramah saya ingin cerita tentang orang yang jauh dari ulama, Pak. Orang banyak banget udah jauh dari majlis taklim. Orang jauh banget daripada pengajian-pengajian, jauh dari para ulama. Ini saya pengen cerita, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua supaya kita makin dekat sama ulama. Jangan jadi orang Islam qanaah sama goblok. Udahnya goblok kagak mau ngaji. Orang kalau jauh dari ulama mustahil akidahnya, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Orang kalau jauh dari ulama mustahil ibadahnya sesuai tuntunan Rasulullah. Orang kalau jauh dari ulama majlis ilmu mustahil akhlaknya akhlak karimah. Ini diriwayatin ada di satu kampung, Pak, Bu. Ada aki-aki sama nenek-nenek dari muda kagak pernah ngaji. Ini aki-aki rumahnya doang dekat masjid, dekat musola, dekat majlis taklim, tapi kagak mau ngaji. Aki-akinya goblok, bininya goblok kata orang kampung. Ini aki-aki goblok sesetel udah kayak kuali mekekeb. Karena kagak mau ngaji dari muda. Walaupun dia nggak bisa ngaji, tapi nih aki-aki sama nenek-nenek punya cita-cita mulia. Alhamdulillah nih aki-aki sama nenek-nenek punya anak perawan yang paling cakep di kampung itu. Jangan kata nih anak muda ngelihat tuh perawan, jangan kata ngelihat mukanya, ngelihat bayangannya aja naksir. Aki-aki kalau ngelihat tuh perawan, masya Allah janggut sampai lancip. Itu anak perawan saking cakepnya udah kayak busa super. Kita dudukin kapan aja masih membual. Laksana mangga Indramayu kita rujak tengah hari bentet kagak pules. Ya, laksana ikan sarden kita makan pala-palanya kagak ketulangan saking cakepnya. Pokoknya anak muda kalau ngelihat perawan ini liwat di jalanan, dia kata ikan betok dilindas kontainer, montok bener. Jauh itu. Saking cakepnya, bukan apa-apa. Berita ini ternyata tersiar, Pak. Ke berbagai pelosok desa ini berita tersiar ada anak perawan yang cakep, babanya sama nyanya pengen nyari laki buat anaknya yang ustadz. Ini anak perawan bener-bener cakep, masya Allah. Jadi siapa aja mau. Apa dapat julukan kembang desa. Perempuan kalau paling cakep di satu kampung julukannya kembang desa. Kalau kembang pasir tai kucing. Jauh itu. Tersiarlah kabar tuh. Akhirnya kesempatan ini digunakan, diambil oleh preman muka gang. Ada preman nyamar jadi kiai. Ini preman dari kecil nggak bisa ngaji, nggak pernah belajar ngaji. Tapi karena dia tahu bapak ini perempuan orang goblok, udah berani nyamar jadi kiai. Kan gampang banget nyamar jadi kiai. Gua pakai gamis sorban apa ngambai, pakai udeng-udeng gede buat udah kayak tanpa bali. Kalau tanpa sajen kan kecil yang bakal masang ancak. Ini tanpa bali yang bakal jemur opak. Dia jalan depan rumah aki-aki pagi-pagi. Aki-aki ketembian banget. Aki-aki lagi ngopi, nenek-nenek lagi nyapu, ngelihat ada orang pakai gamis badannya tinggi, sorbannya gede banget.
Aki-aki kata, Pak Ustadz ya. Lah ini preman yang jadi Ustadz odong-odong. Udah dikata Ustadz, girang dia, untung udah. Iya, saya Ustadz. Pak Ustadz emang mau kemana? Saya mau ngajar di kampung seberang. Wah, ngomongnya sih dia banget. Pak Ustadz itu bawa apa di tangannya? Oh, ini kitab. Padahal ubin ditutupin koran. Ditarik aja tuh karetnya, ceter aja. Namanya aki-aki. Nanya begitu. Emang itu Ustadz kitabnya kitab apa? Wah, bingung juga dia sebenarnya. Apaan? Gue mau kata sama kagak pernah ngaji. Dia pernah punya temen yang rajin ngaji, dia inget. Oh, ini kitab namanya kitab Agul-Gul Maram. Yang bener kan Bulughul Maram. Emang namanya preman kampung kagak ngaji, dah kata aja Agul-Gul Maram. Pak Ustadz udah ada, Pak Ustadz jangan ke sono dulu, sini masuk ke rumah saya, mampir. Saya pengen banget Ustadz jadi mantu saya. Wah, hatinya udah berbunga-bunga. Jadi deh gue nih dinikahin. Jadi gue nih asik. Udah girang banget. Begitu aki-aki ngajak masuk, itu preman yang ngaku jadi Ustadz odong-odong ditaruh di ruang tamu. Artian ini preman, artian ini Ustadz palsu, anaknya dikeluarin. Tahu-taunya aki-aki bawa Quran, mana udah buluk. Pak Ustadz, saya pengen banget Ustadz baca Quran. Lo bingung gegaruk kagak gatel ini. Lo orang kagak bisa ngaji disuruh ngaji. Begitu aki-aki kebiat itu Quran, ya Allah, hurufnya pada berbaris. Lah dia emang kagak pernah belajar ngaji. Hurufnya misa-misa aja dia kagak kenal, apalagi udah nyambung. Udah ilu matanya langsung kekunangan, udah kayak nenek-nenek yang ini kan betok 15 kilo sendiri. Apaan? Gua mau kata ini. Para jamaah, karena ini preman pinter ngomong. Orang kalau pinter ngomong pinter ngeles. Ditambah lagi ini preman sering jadi MC organ tunggal. Orang kalau jadi MC organ tunggal kan suaranya rada enak. Ya enggak, ditambah lagi dipakein susu kantil 18. Set, makanya biduan banyak banget yang kepincut sama MC. Iya, udahnya pinter ngomong pakai susu kantil, suaranya rada enak. Lah itu biduan denger MC ngomong, lah udah ngosek aja kayak lele kekeringan. Iya enggak? Karena suaranya enak, pinter ngomong, pinter ngeles, disuruh ngaji, padahal kagak bisa, selamat. Begitu dia kebingungan, dia nengok sebelah kanan, itu aki-aki sama nenek-nenek emang punya toko, punya warung, dagang minuman. Tuh botol minuman tuh berjejer udah kayak wayang mau diadu. Mau kagak mau dinadain sama dia. Coca-Cola pantas seperti tutup limun. Aki-aki mana nenek-nenek nyaut Allah. Mau bener-bener dia aki-aki mana nenek goblok. Aki-aki pakai kata gini, Pak Ustadz, Masya Allah suaranya enak buat kucing dengerin sampai pules. Coba Ustadz baca lagi, bingung lagi dia, dia disuruh lagi. Apaan? Gue mau kata. Karena emang pinter ngomong, pinter ngeles, masih selamat. Dia nengok di depan dia, ada kolak ubi, ada roti. Di pojokan ada batu bata sama ubin pada pecah. Mau kagak mau dinagomin. Wa kolak ubi sama roti patahan bata wa patahan ubina. Aki-aki mana nenek langsung nyaut Allah. Mau bener-bener orang goblok. Sian buat itu orang goblok. Aki-aki mana nenek nyata gini, coba Ustadz bacanya pindah.
Ada kata bacanya pindah, Qurannya digotong ke pojok. Aki-aki ngata gini ya Pak Ustadz, bukan duduknya pindah, Qurannya pindah, bacaannya yang lain. Jangan itu juga kebet lagi. Saya kata disuruh pindah duduknya, bukan kebet lagi yang lain Ustadz, yang lain jangan di situ-situ juga. Ini Ustadz odong-odong bingung, apaan gua mau kata. Emang karena pinter ngomong, pinter ngeles, selamat. Dia nengok sebelahnya kue mulu. Mau kagak mau dinagomin. Jalabi unti sengkulun putu maya gudel gupak. Aki-aki mana nenek nyaut, Allah, mau bunuh-bunuh yang goblok. Ya Allah Bu, kalau nggak ada yang pengen terkencing-kencing saya kagak nyata tanggung jawab nih. Disuruh lagi aki-aki, Pak Ustadz coba baca lagi. Nah, lempengan ini kena apes. Orang biar kata pinter ngomong, pinter ngeles, malah ada apesnya juga. Yang dikata dalam pepatah, sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya bijinya kejepit juga. Dia nengok ke kanan udah nggak ada apa-apa, depan udah nggak ada apa-apa, kiri udah nggak ada apa-apa. Yang dilihat depan dia ada aki-aki itu pakai kain. Orang Betawi nyebutnya serebetan. Mau kagak mau dihajar, wasrebetan, wasrebetan, wasrebetan. Aki-aki mana nenek-nenek pada kasak kusuk lah. Kok di Quran ada serebetan? Wasrebetan, wasrebetan, wasreb. 15 kali nyebut serebetan belum nemu-nemu timpalannya. Lah aki-aki kesel. Kebetulan aki-aki tadi pagi berak di jamban sempaknya dia kagak pakai. Lu dia marah kalau emang lu kata di Quran ada serebetan. Nih sekalian lu sebut jeraminya. Lu coba itu. Makanya kita ini kudu deket sama ulama, majlis taklim. Seminggu sekali ngaji pakai berat. Ya enggak? Kagak seminggu sekali, 2 minggu sekali dia jangan sampai kagak. Nih, jauh dari ulama bikin bahaya akidah kita, ibadah kita dan akhlak kita. Ini ada bapak-bapak rumahnya doang dekat masjid, musola nggak mau ngaji, ada di sini yang begitu. Banyak, beneran banyak. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Kita rajin ngaji. Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Ini musola. Kalau bukan tetangga-tetangga depan, belakang, samping kanan, samping kiri, siapa lagi yang mau makmurin musola ini? Masa orang dari Sukatani mau kemari? Kalau bukan kita. Ini ada bapak-bapak kagak pernah ngaji. Begitu dia pulang kerja, masuk ke rumah, anaknya lagi di kamar mandi nih. Anaknya kalau malam ngaji sering main hadroh. Tuh anak lagi mandi di kamar mandi, dia baca Tala'al badru alaina min taniyatil wada. Buah-buahnya pulang, dengerin anak baca Tala'al, lah kesel buah-buahnya. Mang dasar lu anak kurang ngajar, saking emosi dimaki-maki tuh anak, nangis sampai melung-melung kekaukan. Saking emosi buah-buahnya itu pintu kamar mandi ditendang sampai kontal belah 2. Itu anak nangis jengker. Emaknya kaget dari dapur. Bang, ngapa itu gua aja diomelin sampai begitu amat? Lu ajarin tuh anak lu. Ngapain dia baca Quran di kamar mandi? Ya Allah. Iya bang, iya lu tanya tuh anak lu. Tong, ngapa sih lu tong baca Quran? Kagak boleh tong baca Quran di kamar mandi. Lu nyanyi aja kagak boleh lagi. Ngapain sih lu nyalurin bakat di kamar mandi? Saya bukan baca Quran, saya baca tolaalnya. Lah, emaknya mbayin anaknya, ngomong melakinya, bang. Lah, anak kita baca tolaal bang. Lah tolaal bukan Quran, itu kosidiaan bang, solawatan.
lakinya nangis. Bininya bingung. Udah anaknya nangis jengkar udah mau baik, ini buah-buahnya mula-mulain. Ya ngapa abang nangis? Buju busut gua kalau sembahyang yang gua baca tolaal, goblok. Wah gak ngaji loh. Ya enggak? Mau yang belum kawin wajib ngaji, yang udah nikah apalagi punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Banyak banget orang Islam belum bisa baca Quran, banyak banget orang Islam udah anaknya 4 belum bisa mandi junub. Lihat juga itu. Ustadz kata mandi junub kan yang penting biasa, buju busut bebek lu mandi biasa. Iya enggak? Lah ada aturannya lagi, makanya ngaji apa mati. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita mendapat rahmat, dicatat kita semua sebagai orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga pada tahun-tahun berikutnya kita masih bisa lagi menjadi anak yang berbakti untuk selalu mendoakan dua orang tua kita, ulama-ulama kita, sehingga mereka semua dalam keridhaan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.